semuanya, perkenalkan saya Herlina Yuan Sudarlim. Saya berasal dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan natrium hidroksida atau NaOH dengan menggunakan sel diafragma. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pada pabrik pulp dan kertas, natrium hidroksida bertindak sebagai alkali yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses cooking atau pulping dan bleaching. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai natrium hidroksida atau NaOH. Natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH atau juga dikenal sebagai soda kaustik atau soda api adalah senyawa anorganik yang merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih, seperti yang terdapat pada gambar di samping ini. NaOH tersusun dari kation natrium dan anion hidroksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses produksi NaOH dengan sel diafragma. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan soda kaustik dengan menggunakan sel diafragma. Di sini terdapat generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu terdapat transformator yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terdapat rectifier yang berfungsi untuk mengubah arah arus dari AC ke DC karena arus yang digunakan dalam proses ini adalah arus direct current atau DC. Lalu ada sel diafragma, pendingin 1, pendingin 2, dan juga pengering. Kemudian, untuk proses pembuatan soda kaustik atau natrium hidroksida menggunakan sel diafragma adalah sebagai berikut. Proses elektrolisis dengan menggunakan sel diafragma. Ruang anoda dan ruang katodanya dipisahkan menggunakan suatu sekat yang disebut dengan diafragma. Dalam prosesnya, diafragma yang digunakan terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitas, seperti asbes atau fluorokarbon yang ditempatkan pada selaput berpori. Sel diafragma tersebut terbuat dari suatu selaput yang berpori yang dapat dilalui ion-ion, namun sel diafragma tetap dapat menahan terjadinya pencampuran produk. Diafragma ini berfungsi agar tidak terjadinya pencampuran atau bercampurnya gas klorin dengan gas hidrogen. Karena jika kedua gas ini bercampur, maka dapat menyebabkan terjadinya ledakan dan juga mencegah terjadinya reaksi antara natrium hidroksida yang nantinya akan dihasilkan dengan klorin, karena jika natrium hidroksida dengan klorin bereaksi akan menghasilkan natrium hipoklorit NaClO ataupun natrium klorat NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Dapat kita lihat pada gambar bahwa elektrolisis jika menggunakan sel diafragma, nantinya arus DC dialirkan melalui sel elektrolisa tersebut dari arah anoda menuju ke arah katoda yang berlawanan arah dengan aliran elektron. Dalam sel diafragma, kita perhatikan bahwa permukaan larutan pada ruang anoda jauh lebih tinggi dibandingkan ruang katoda. Hal ini bertujuan untuk meminimumkan migrasi OH- melalui diafragma ke anoda, di mana ion tersebut bereaksi dengan klorin yang sedang dihasilkan atau klorin akan mengalami disproporsionasi dalam keadaan basah. Larutan garam jenuh atau larutan NaCl masuk menuju ruang anoda. Kemudian, di ruang anoda ini akan terjadi reaksi ionisasi NaCl membentuk ion-ion pembentuknya yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Nantinya, ion Na+ yang bermuatan positif akan cenderung tertarik ke katoda yang bermuatan negatif dan akan tereduksi. Sedangkan ion-ion Cl- yang bermuatan negatif akan cenderung tertarik ke anoda yang bermuatan positif dan akan teroksidasi. Ketika itu, Cl- nantinya akan melepaskan elektron saat dia mengalami proses oksidasi, sehingga membentuk gas klorin. Sedangkan di bagian katoda, Na+-nya akan mengikat elektron, kemudian akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, ketika itu, Na+-nya akan bereaksi dengan OH- yang merupakan hasil dari ionisasi
H2O, yaitu ada H+ dan OH-. Nantinya akan dihasilkan produk natrium hidroksida. Dapat kita lihat pada gambar, keluaran dari natrium hidroksida selain itu juga terikut sekitar 16% NaCl pada keluaran ini dan dihasilkan sekitar 12% NaOH yang nantinya akan mengalami proses pemisahan, di mana NaCl tersebut akan dikembalikan lagi menuju ruang elektrolisa, sedangkan sekitar 12% NaOH mengalami proses selanjutnya, yang nantinya akan menghasilkan sekitar 50% NaOH atau natrium hidroksida. Proses ini membutuhkan banyak energi walaupun menggunakan evaporator efek ganda. Kemudian, proses lanjutan berupa produk samping yaitu gas hidrogen dan gas klorin. Gas hidrogen dilepaskan pada sisi katoda, selanjutnya gas hidrogen dialirkan ke pendingin. Lalu, gas klorin itu dilepaskan pada sisi anoda, selanjutnya dialirkan ke pendingin. Kemudian, gas klorin dikeringkan dengan menggunakan asam sulfat. Berikut merupakan diagram alir proses pemekatan larutan NaOH. Proses pemekatan NaOH merupakan tahap ketiga pada pabrik penghasil NaOH yang dilakukan menggunakan multi-efek evaporator untuk menghasilkan NaOH dengan konsentrasi 50%. Tahapan awal proses pemekatan NaOH yaitu larutan NaOH encer sekitar 9-10% dipompa ke dalam penguap Kastner, di mana penguap Kastner berfungsi untuk menaikkan konsentrasi larutan NaOH menjadi 14%-16% menggunakan kukus bertekanan rendah. Penguapan yang terjadi memerlukan luas permukaan yang besar, maka penguap Kastner terdiri dari kumpulan tub dengan panjang yang cukup untuk mengantisipasi buih yang terbentuk dari larutan NaOH. Kemudian larutan NaOH tersebut dialirkan ke dalam penguap multitahap atau multi-efek evaporator. Penguapan di penguap multitahap ini berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi sekitar 30%. Dan pada penguapan ini, NaCl, Na2CO3, dan CaOH 2 kali dapat dipisahkan sebagai endapan. Selanjutnya, larutan yang sudah dipekatkan di dalam penguap multitahap ini akan dipompakan ke dalam bak pengendap atau pengkristal, kemudian disaring pada penyaring putar Oliver untuk menyaring produk utama dari lumpur yang terikut agar mendapat produk dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi, lalu dialirkan ke dalam penguap vakum. Penguapan di penguap vakum berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi 50% dengan menggunakan kukus lewat jenuh atau panas, karena titik didih larutan NaOH tersebut adalah 140 derajat Celcius. Lalu, untuk mengeringkan larutan NaOH yang lebih pekat dari 50%, penguapan dilakukan di pan terbuka, sehingga diperoleh NaOH basah dengan kadar 70%. Dan proses terakhir adalah larutan NaOH dengan konsentrasi yang lebih besar dari 60% dialirkan ke dalam sebuah kolam atau pan pelelehan yang terbuat dari besi untuk kemudian dipanaskan secara langsung hingga temperaturnya menjadi 700 derajat Celcius. Pada temperatur ini, NaOH secara perlahan-lahan akan meleleh, lalu lelehan NaOH tersebut akan dicetak dalam cetakan baja. Demikianlah penjelasan mengenai proses produksi natrium hidroksida dengan menggunakan sel diafragma. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan dalam video. Terima kasih.